Meskipun tanpa ada kajian ilmiah dari Kyai Imad, meskipun kaum Ba'alawi tidak melakukan tes DNA, Simbah menduga para Ba'alawi itu bukan durian Nabi. Apa alasannya? Kalau Ba'alawi ini penuh tanda tanya, diteliti nasabnya tidak nyambung, disuruh tes DNA juga tidak melakukan, maka secara pribadi Simbah juga menilai 100% wallahi pasti bukan durian Nabi, karena Simbah melihat dari kelakuannya. Kelakuannya bukan kelakuan dari keturunan Kanjeng Nabi seperti apa yang dicontohkan, tapi kelakuannya setan karena membohongi, menyesatkan umat. Seperti contohnya tadi, membuat makam-makam palsu itu kan penyesatan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan Ba'alawi yang saat ini nasabnya menjadi perbincangan, banyak pro dan kontra. Namun menurut saya pribadi, ini menurut Simbah ya, saya secara pribadi tapi penilaiannya ini, meskipun tanpa ada kajian ilmiah dari Kyai Imad, meskipun kaum Ba'alawi tidak melakukan tes DNA, Simbah menduga para Ba'alawi itu bukan durian Nabi. Apa alasannya? Simbah bisa menilai, ada pepatah kan mengatakan buah itu tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nah, perilaku Ba'alawi selama ini sangat bertolak belakang dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Makanya Simbah menilai mereka itu 100% bukan durian Nabi. Kalau menurut Simbah, kalau memang mereka itu keturunan Nabi, nggak mungkin kelakuannya semacam demikian. Ini kalau Simbah dengar-dengar, para Ba'alawi ini memberikan bukan ajaran agama loh, banyak memberikan penyesatan malahan. Dan itu dilakukan oleh mayoritas kaum Ba'alawi atau kaum para Habib. Meskipun ada juga yang baik, tapi mayoritasnya seperti itu. Contohnya tentang pembuatan makam-makam palsu. Itu kan jelas-jelas membohongi umat, dan perbuatan yang seperti itu bukan perbuatan seorang ulama yang pantas untuk mengajarkan tentang agama. Malah kalau boleh saya katakan itu adalah perbuatan setan. Coba panjenengan jangan marah dulu ya. Kalau seseorang membuat kebohongan, contohnya makam padahal itu tidak ada apa-apanya, makanya dikatakan makam palsu, karena memang tidak ada orang yang dikubur di situ. Lalu banyak umat masyarakat yang datang berbondong-bondong berziarah, maksudnya memberikan doa, padahal di situ nggak ada apa-apa. Ini kan benar-benar kelewatan, penyesatan. Yang begini ini berarti perbuatan setan, ya nggak? Jadi ini kita harus netral nih. Apa iya ulama itu begitu menipu? Demi apa? Demi kepentingan mereka barangkali berbuat seperti itu, ya. Pasti mereka punya tujuan. Dan hanya perbuatan orang Yahudi atau orang yang dimasuki setan sehingga perilakunya pun seperti setan, sehingga melakukan kebohongan. Coba jangan pikirkan.
orang yang betul-betul beragama, bertuhan, akan berbohong itu kan mikir 2 kali. Sedangkan Pak Alawi ini menakut-nakuti tentang neraka, ya. Tapi dia sendiri melakukan kejahatan seperti itu. Membohongi, berbohong. Ini kan perlawanan 100% dengan akhlaknya Kanjeng Nabi. Makanya seperti ini masih mengaku durian Nabi, ya walahu alam. Makanya kalau Simbah menilai kemungkinan besar bukan. Karena apa? Diteliti dengan kajian ilmiah, nggak sambung nasabnya. Tes DNA mereka juga tidak melakukan. Kemungkinan besar seperti itu, bukan durian Nabi. Makhluk-makhluk yang dirasuki setan, berarti bukan seorang tokoh agama. Dan itu mayoritas loh. Meskipun seperti yang saya katakan tadi, memang ada Habib yang benar-benar soleh, itu ada. Tapi mayoritasnya seperti itu. Karena sekarang ini zaman era teknologi internet. Makanya informasi itu mudah didapatkan. Panjenengan bisalah melihat bagaimana cuap-cuapnya para habaib yang memberikan dongeng-dongeng khayalan, ya, pendoktrin ini itu, bahkan mengaku-ngaku segala hal semua aku miliknya. Negara kita Indonesia saja sejarahnya mau dibelokkan. Pahlawan-pahlawan diaku. Seolah-olah yang berjasa di negara kita ini orang-orang kelompoknya. Ada kabar berita yang baru-baru ini yang namanya Singobarong, KRT Sumodiningrat, itu makamnya juga dipalsukan. Yang asli ada di Bantul, tapi di Semarang ada, dan itu ditulis namanya Habib siapa begitu. Ini kan pembelokan sejarah, membohongi umat, karena di lokasi itu kan berarti tidak ada jasadnya KRT Sumodiningrat tersebut. Ini perbuatan siapa kalau yang begini? Ya perbuatan setan. Mereka kalau orang beragama tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Masa seperti itu ngaku keturunan dari Kanjeng Nabi? Sama juga dia kalau istilah Jawa nih loh, istilahnya ngeraupi tai karo zuriat Kanjeng Nabi. Karena bukan, tapi ngaku-ngaku pelakuannya tidak benar, itu kan ngeraupi tai. Dan zuriat Nabi yang sebenarnya ya tidak menonjolkan diri, akhlaknya bisa kita contoh. Ya para wali songo yang datang ke Indonesia, ke Nusantara, yang telah mengajarkan agama Islam dengan damai yang dulu itu kita baru percaya. Karena sesuai, mereka tidak minta disanjung-sanjung dan sengaja tidak menonjolkan diri, ya. Kalau Pak Alawi ini penuh tanda tanya, diteliti nasabnya tidak nyambung, disuruh tes DNA juga tidak melakukan. Maka secara pribadi Simbah juga menilai 100% wallahi pasti bukan zuriat Nabi. Karena Simbah melihat dari kelakuannya. Kelakuannya bukan kelakuan dari keturunan Kanjeng Nabi seperti apa yang dicontohkan, tapi kelakuannya setan karena membohongi, menyesatkan umat. Seperti contohnya tadi, membuat makam-makam palsu itu kan penyesatan namanya. Pro kontra wajar. Tapi Simbah mengharapkan penjelasan semuanya berpikirlah menggunakan logika. Sekarang kita harus bisa jernih ya
tidak menggunakan akal pikiran. Madarat dan manfaatnya adanya Habib itu apa? Selalu selama ini bikin ricuh. Bukan cuma rakyat biasa, pejabat pemerintah aja dimaki-maki kalau mereka ceramah. Apakah ini patut dijadikan contoh? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.